Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la khaliqal barri wal bahri wal alam. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu li khairil umam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, untuk yang puji dan syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala seiring segala limpahan nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini, di subuh hari ini, kita bisa laksanakan satu ibadah kita, yaitu sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan segala amal yang ibadah kita, baik yang fardu maupun yang sunnah, senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam sudah tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat Rasul, umat yang selalu istiqamah menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, sebelum mulai kita kajian pada pertemuan pagi hari ini, marilah kita membacakan suratul Fatihah sekali lagi dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dalam kehidupan kita, Allah berikan keberkahan dalam umur kita, Allah berikan keberkahan dalam rezeki kita, dan Allah jadikan keturunan kita keturunan yang saleh dan salehah, yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya, tak lain untuk penunjang ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selalu kita selipkan doa untuk orang-orang terdekat kita, kerabat kita, handai telan kita, keluarga kita yang belum mendapatkan hidayah dari Allah, kiranya Allah berikan hidayah kepada mereka semuanya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa la hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayatul lahumul ardhul maitatu ahyaynaha wa akhrajna minha habban faminhu yakulun wa ja'alna fiha jannatin min nakhilin wa a'nabin wa fajjarna fiha minal 'uyun liya'kulu min thamarihi wa ma 'amilathu aydihim afala yashkurun. Satu tanda bagi mereka, bagi manusia, yaitu bumi yang tadinya mati, ahyainaha, kami menghidupkannya, wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun, dikeluarkan darinya biji-bijian agar mereka senantiasa makan, artinya biar manusia makan. Ahyainaha bil matari fa kharaja minha al-hintah wasya'ir wa sa'iril hububi famin ba'dil hububi ya'kuluna. Wa hadhil ayah dalilun lil ibad bi anna Allah ta'ala yuhyil ardal maitah bi ikhrajil hububat fa huwa qadirun ala ikhrajil mauta minal quburi yaumal qiyamah wa huwa wahidun la syarika lahu fi mulkihi. Dalil ini menjadi dalil bahwa Allah menumbuhkan makanan dari biji-bijian, sebabnya bil matari, dengan air hujan. Di antaranya adalah gandum, kemudian
Di antaranya lagi adalah biji-bijian dan seluruh biji-bijian yang ada. Ya, beras juga seperti itu. Kemudian dalil ini menjadi dalil bagi setiap hamba. Sesungguhnya Allah mampu menghidupkan bumi dari yang mati, dan mampu juga bahwa Allah akan mengeluarkan orang yang mati dari kubur pada hari kiamat. Dengan sendirinya Allah, tidak ada sekutu baginya, dan dengan kekuasaan Allah. Nah, ketika manusia prosesnya akan mati, kemudian akan hancur, tulang belulang akan hancur juga. Maka disinilah konsep keimanan harus kita kuatkan. Karena jangan sampai kayak orang ateis, mereka menganggap bahwa manusia kalau udah meninggal, ya udah meninggal, mati, berakhir, udah nggak ada istilah nanti ada azab atau nikmat setelahnya. Orang ateis, sandaran mereka adalah mana buktinya. Nah, jadinya gitu. Kalau udah bicara mana buktinya, maka bukti secara kasat mata memang susah bahwa manusia yang tadinya hancur kemudian ternyata bisa bangkit lagi. Maka bukti yang paling enak kita kiaskan. Karena tentunya kalau udah bicara akhirat, bicaranya bicara kias. Kias dalam kehidupan duniawi ya. Nanti kita akan lihat kias-kias yang ada. Kita lihat ketika ada tanah di sawah, kemudian ditaruh yang namanya biji-bijian bibit. Dia bisa tumbuh. Siapa yang menumbuhkan? Tidak mungkin tanah yang menumbuhkan. Kenapa? Karena tanah ini adalah perantara daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kekuatan daripada keimanan kita ini diuji dengan hal-hal yang demikian. Kemudian ketika berbicara mengenai hancurnya jasad manusia, kemudian ketika manusia meninggal dipendam di tanah, ini yang menjadikan manusia pikirannya itu takut mati. Karena ilustrasi dalam kehidupannya adalah kalau seandainya dia ini mati kemudian dipendam, berarti badannya hancur, dia merasa sedih. Padahal konsep kita ini kalau mati, hakikatnya adalah yang namanya jasad udah nggak ada lagi kaitannya dengan ruh, kan konsep mati gitu. Kemudian ketika memang sudah di dalam ya kuburan ya, maka jangan berpikir sempit nggak ada yang nemenin. Karena kalau orang udah pikirannya kayak begitu, serem di kuburan sendirian. Maka konsepnya adalah konsep kita ini sesuatu yang konkret. Kalau seandainya begitu, bisa jadi orang di kuburan pakai kamera. Ya kan sekarang zaman canggih, kasih kamera yang tembus cahaya, mau tahu keadaan di kuburan. Keadaan di kuburan gimana? Ya begitu juga sama. Artinya adalah ya proses pembusukan jasad manusia, itu dia prosesnya. Nah, kenapa ada istilah raudhah min riyadil jannah? Jangan dikira yang tadinya ini tanah sempit diluaskan tanahnya di dalamnya. Enggak, bukan seperti itu. Jadi konsep kita ini memahami yang namanya alam kubur, konsepnya adalah alam kubur beda dengan yang namanya kuburan. Ada kubur, ada kuburan. Raudhah min riyadil jannah, yang disebut raudhah min riyadil jannah maknanya kubur, bukan kuburan. Kalau kuburan itu adalah medianya antara 70 kali 2 meter, itu namanya kuburan.
Tapi kalau udah bicaranya alam kubur, maka alam yang abstrak yang manusia tidak bisa menjangkaunya. Bagaimana cara menjangkaunya? Hati dan keyakinan. Jadi jangan kita berpikirnya di kuburan itu kan sempit, rasain di kuburan, enggak sebenarnya. Jadi yang namanya kuburan tempat istirahatnya jenazah kita yang bakalan hancur. Gimana nanti dengan hancurnya tersebut Allah akan bangkitkan kembali, dan ini keyakinan kita harus kita kuatkan. Seperti halnya Allah membangkitkan atau menumbuhkan dari biji-bijian menjadi tanaman. Nah, ini di antara pelajaran yang kita ambil dari ayat tersebut. Kemudian waja'alna fiha jannatin min nakhilin wa a'nabin wa fajjarna fiha minal 'uyun, dan kami menjadikan daripadanya ya di dunia kebun-kebun ya daripada anggur dan kurma, dan kami pancarkan di dalamnya ya mata air yang mengalir agar mereka makan, liyakulu min samarihi, daripada buah-buahannya, wa ma amilathu aydihim, dan wama apa-apa yang mereka kerjakan dengan tangan mereka, afala yashkurun, apakah mereka tidak bersyukur. Qara'a hadhil ayah Al-Kisai wa Abu Bakrin bi ghairiha wal akharun amlathu bilha. Ayat ini Al-Kisai dan Abu Bakar membacanya bi ghairi ha, tanpa ha. Jadi kalimatnya jadi seperti ini. Tadinya wa ma amilathu aidihim, menurut Abu Bakar dan Kisai mereka membacanya wa ma amilat aidihim. Ya, ada wa ma amilathu aidihim. Menurut Kisai dan Abu Bakar wa ma amilat aidihim, enggak pakai hu, enggak pakai dhamir. Kalau kita belajar ulum tafsir, keberadaan dhamir itu menjadi penting sebenarnya. Dan kadang-kadang juga keberadaan dhamir dipermasalahkan. Ya, gara-gara hu ini bisa jadi masalah. Apalagi kalau kita melihat kajian-kajian kitab-kitab fikih klasik. Gara-gara hu ini jadi masalah, harusnya hu nggak ada. Nah, itu dia. Itu pelajarannya udah masuk ke ranah bahasa Arab. Ya. Jadi menurut Kisai dan Abu Bakar tanpa hak, wa ma amilat aidihim, wal akharun amilathu bil ha. Pendapat yang lain mengatakan amilathu, memakai ha. Ju'ila makna ma bi makna alladhi. Ya, yang memakai ha maknanya alladhi, isim mausul. Yaquluna minalladzi amilatsu aidihim, maknanya adalah mereka makan dari sesuatu yang mereka kerjakan dengan tangan mereka, minazzar'i, ya, dari menabur bibit dan menanam wa ghairahuma. Seperti halnya mereka menjadikan yang namanya buah anggur menjadi seperti minuman. Kemudian sirup. Wadhamir a'id ila ma'allati ma'na alladhi man qara'a bi ghairi dhamir. Dan orang yang membacanya tanpa dhamir ha, yang enggak pakai ha, wa ma amilat aidihim, maknanya adalah ma nafi. Jadi ma nafi itu tidak. Ya, wa ma amilat, tidaklah mereka mengerjakan dengan tangan mereka. Artinya itu sudah dikerjakan.
makna sudah dikerjakan, mereka itu cuma diem aja, bakalan tumbuh hasilnya. Jadi kalau bibit ditanam, ya, wama amilat aidihim, mereka nggak ngapa-ngapain lagi, bahasanya gitu, tinggal duduk, dia bakal tumbuh. Ya, makanya ada yang mengatakan ma amilat, ada ma amilat hu aidihim. Ya. Kemudian Ad-Dhahhak mengatakan bahwa arada alaihinhar, yang dimaksud dengan sungai-sungai, mata air, ya, maknanya adalah sungai Furat wan Nail. Ya, jadi ada istilah sungai. Makanya kalau kita lihat ilustrasi dari surga itu pasti ada yang namanya sungai. Tajri min tahtihal anhar. Ada ibaratnya sungai. Nah, kenapa surga itu diilustrasikan dengan istilah sungai? Pertama, sungai ini kan mengalirnya air, dan air adalah sumber kehidupan. Makanya ada tajri min tahtihal anhar. Kemudian, kenapa disebut sungai? Karena sungai adalah sesuatu yang indah dari objek air. Mengalir sedikit. Kalau laut kan ibaratnya luas pandangannya. Kalau sungai itu mengalir, kita melihat. Kalau laut kan biasanya nggak mengalir, hanya seperti biasa-biasa saja, gitu ya. Ya paling ada ombak. Kalau sungai itu mengalir, sehingga sungai itu terlihat indah. Makanya ilustrasi dalam surga ada istilah tajri min tahtihal anhar. Afala yashkurun, ya, apakah mereka tidak bersyukur nikmatullah ta'ala? Fahadihi tadullu ala wahdaniyatillahi ta'ala wujudul qiyamah fa in batu zar'i wal hububat minal ardi al maitah bil matar fir rabi'. Ini menunjukkan juga tanda bahwa Allah punya sifat wahdaniyah. Wahdaniyah, kan kita udah belajar ya, ada sifat wajib Allah, ada sifat mustahil Allah, ada sifat jaiz Allah. Kalau kita belajar akidah 50 dulu, istilahnya akidah 50. Apa itu akidah 50? Wajib Allah 20, mustahil Allah 20, kemudian sifat jaiz Allah 1, 41. Kemudian sifat wajib Rasul ada 4, mustahil Rasul ada 4, kemudian jaiz Rasul ada 1. Ada sifat 50 yang kita pelajari dulu gitu. Makanya pemahaman akidahnya itu kuat. Ketika memang diracuki dengan hal-hal yang sifatnya ya sesuatu yang perlu dengan keimanan, udah bisa nyernanya. Ya. Jadi sifat wahdaniyah Allah. Kemudian, dan ini makna daripada bakal adanya hari kiamat. Fa'in batuz zar'i, menumbuhkan tanaman dan biji-bijian daripada bumi yang mati dengan matar, dengan air hujan. Fir rabi'i, pada musim hujan. Jadi ditumbuhkannya pada musim hujan. Ya bisatan fil kharif dalilun ala annahu wahidun la yumani'u wa la mu'aridun lahu yaf'alu ma yasha'u yahkum ma yurid wa wal wahidul qahhar. Dan ya sesungguhnya Allah itu wahidun, sendiri. Ya, tidak menghalangi dan tidak lagi merintangi sesuatu daripadanya. Allah Maha berbuat sesuai dengan keinginannya. Wa fi kulli syai'in lahu ayat tadullu annahu al-wahid. Ya, qadirun famin qadara al-ihya al-ardh al-maita fi fasl rabi' fa huwal qadir. Dan di antara ya sesuatu hal daripada ayat, ada tanda-tanda kebesaran Allah adalah Allah punya sifat al-wahid. Mampu, qadirun faman qadara ala ihya al-ardh al-maita fi fasl rabi'. Kalau kita lihat siapa yang bisa menghidupkan bumi pada musim penghujan, maka kita lihat qadirun ala ihya'il mauta yaumal qiyamah. Kama qala alaihi salam, idza ra'aitumur rabi' fadhkuruhu nusyur. Nah,
ada kaitannya dengan musim hujan dengan yang namanya an-nusyur. Kita sering dengar nusyur ya. Ya, alhamdulillah, apa namanya, bismika Allahumma ayo bismika amut, itu kalau seandainya kita mau tidur. Kemudian setelah tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Apa makna an-nusyur? Nusyur itu adalah kembali kepada Allah. Nah, ada kaitannya musim penghujan dengan kembalinya kepada Allah. Kata Nabi, idza ra'aitumur rabi'a fadhkurun nusyura. Apabila kalian melihat musim hujan, maka ingatlah yang namanya musim di mana kalian akan dikembalikan. Kenapa demikian? Wa waqad syabahar rabi' bin nusyur, diserupakan rabi itu musim hujan dengan ya hari di mana manusia akan kembali dan dibangkitkan. Wa dzukira fi syarh hadzal hadits. Nah, ada mengatakan kenapa dikaitkan musim hujan dengan kalimat an-nusyur? Ya, sesungguhnya musim hujan itu serupa dengan yang namanya an-nusyur, waktu kembali dari beberapa wajah, dari beberapa kondisi. Pertama, annal hububat wan nabatat takhruju min tahtil ardi fir rabi'. Kama takhrujul mauta wa dafa'in min tahtil ardi yauman nusyur. Kama qala Allah Ta'ala wa akhtal ardu athqalaha. Yang pertama adalah biji-bijian, tumbuh-tumbuhan itu bisa keluar dari dalam bumi fir rabi' ketika musim penghujan. Air masuk, dia bisa tumbuh. Seperti halnya Allah mengeluarkan orang yang mati, yang sudah terpendam di dalam tanah, ya, harta-harta terpendam semuanya, min tahtil ardi yauman nusyur, di saat nanti dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau misalkan kita lihat ilustrasinya, nanti pada hari kiamat kan hancur semua. Maka dari situ juga Allah akan membangkitkan manusia dari alam kubur. Kama qala ta'ala wafdal ardu athqalaha. Seperti halnya kita lihat dalam firman Allah, wa akhrajatil ardu athqalaha. Allah akan mengeluarkan beban-beban yang berat dari muka bumi. Jadi nanti satu kisah ketika ya di mana manusia hancur, Allah akan mengeluarkan beban berat dari muka bumi. Ya. Kemudian watsani, yang kedua, anna faslahu zamanun rahah wa surun fi haqqi ba'din nasi wa amrad auja wal alam fi haqqi ba'dihim. Musim penghujan itu ya adalah satu waktu untuk senang-senang bagi sebagian manusia. Sebagian yang lain bukan senang, malah sakit. Jadi ketika musim hujan kan ada orang senang melihat hujan. Bahkan kalau anak kecil hujan-hujanan, main mandi hujan. Sebagian yang lain pas musim hujan ringkuk kedinginan. Nah, kadzalika yauman nusyur. Begitu juga nanti di mana manusia akan ya dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di situ ada yang sururun, ada yang berbahagia, ada juga yang humumun, yang bingung. Jadi ada yang senang, ada yang bingung. Ya. Kemudian yang ketiga, anna man akala fi syita tu'matan yabisatan la jarma fi faslir rabi yakun wujuduhu maradan wujudariya wa quruhan. Di waktu dingin, ya, di waktu dingin, di waktu penghujan, manusia ada yang makan makanan kering,
Ada juga makan makanan macam-macam biar ngangetin. Tapi di antara mereka juga ada yang ketika mereka makan ternyata bisa jadi penyakit gara-gara makan sesuatu musim hujan akhirnya sakit. Musim hujan minum es jadi gitu ya. Jadi sakit. Nah, tapi juga ada sebagian mereka musim hujan minum es biasa-biasa aja. Nah, di sini menjadi dalil bahwa ada sebagian manusia yang ketika datangnya hari akhir, ya, mereka senantiasa berbahagia apapun kondisinya. Contoh misalkan begini, kita lihat pada nanti ketika manusia dibangkitkan, kan Allah akan halal ke padang mahsyar. Posisinya telanjang, matahari didekatkan di atas kepala, gitu kan? Maka totalitas banyak manusia yang berenang dengan keringatnya, kan gitu ya? Kenapa? Karena matahari ilustrasinya seukuran tombak menurut hadis Rasulullah SAW. Makna seukuran tombak itu saking dekatnya matahari. Jadi kondisinya itu manusia banyak berenang dengan keringatnya. Ada manusia yang perutnya dibuncitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada manusia yang tenang-tenang aja, seperti halnya manusia ketika dia minum es di waktu dingin, dia sehat-sehat aja. Jadi ilustrasi nanti yauman nusyur, hari di mana Allah akan memberikan perhitungan, di situ ragam manusia banyak. Makanya istilah musim hujan itu hampir sama dengan an-nusyur. Lihat karakter manusianya. Kemudian berikutnya lagi, kenapa yang terjadi demikian? Ya, fi fasl rabi yakunu jun maradan mujidan quruhan bi harakati dima fi uruqi kadzalik min akli fi dunya ta'aman haraman. Kenapa demikian terjadi? Dikarenakan mereka di dunia makan makanan yang haram. Maka yauman nusyur mu'adziban. Mereka pada hari di mana Allah buat perhitungan, mereka akan diadab dan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya erat kaitannya buat kita, jangan sampai ada hal-hal yang haram dalam diri kita. Karena sesuatu yang haram biasanya menjadikan kita malas ibadah, ya. Jadi ibadahnya malas itu kalau seandainya makan makanan yang haram, ya. Khaiban, jadi merugi. Warabi, yang keempat, jadi musim hujan sama, hampir sama dengan yang namanya di mana manusia akan berikan perhitungan Allah. Anna katsiran minan nas wa zar'i fil ardi wa nashr al badri fil rabi bis sa'i mushfaqa fayakunu